kata. Pada sangkata terdapat beberapa kata, yaitu kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya kantor pajak penuh susah. Yang kedua, kata berimbuhan. Kata berimbuhan yaitu imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misal, berjalan. Tetapi, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misal, sukuisme, seniman, kamerawan, gerejawi. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, infrastruktur. Tetapi bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Misal, non-Indonesia, pan-afrikanisme, pro-barat, non-ASEAN, anti-PKI. Yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan. Ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa. Ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Untuk yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung, diantaranya unsur-unsur. Misalnya, anak-anak, biri-biri, hati-hati, kupu-kupu, kuda-kuda, dan lain-lain. Akan tetapi, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar. Surat kabar, kapal barang. Kapal barang, rak buku. Yang keempat, gabungan kata. Gabungan kata merupakan unsur gabungan kata yang lazim disebut. Kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, persegi panjang. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung diantaranya unsur-unsur. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkaian. Misalnya, dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebar luaskan. Untuk yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkaian. Misalnya, acap kali, ada kalanya, kacamata, apalagi, kasat mata, dan lain-lain. Untuk yang kelima, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal. Misalnya, main, niat, saat. Dan yang kedua huruf diftong, ai, au, ei, dan oi. Tidak dipenggal, misalnya pandai, aula, saudara. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalnya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak, lawan, dengan, dan lain-lain. Untuk yang keempat, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalnya dilakukan di antara
kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April, makhluk, mandi, sanggup, dan lain-lain. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra, infra, bentrok, instrumen. Tetapi gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal, misalnya bangkrut, bangsa, banyak, dan lain-lain. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misal, berjalan, mempertanggungjawabkan, diambil, dan lain-lain. Akan tetapi, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, menutup, memakai. Untuk yang kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misal, gelembung, gemuruh. Untuk yang ketiga, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Ketiga, jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lainnya, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan dipenggal seperti pada kata dasar. Untuk nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih, pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misal, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Untuk yang kelima, singkatan nama diri atau gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Untuk yang keenam, kata depan. Kata depan yaitu di, ke, dan, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Untuk yang ketujuh, partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misal, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Apatah gunanya bersedih hati? Untuk yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misal, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Akan tetapi, partikel yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ke-8, singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur. Singkatan itu misal, AH Nasution atau Abdul Haris Nasution, WR Supratman, Wage Rudolf Supratman. Yang kedua, A. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan lembaga, pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI, Universitas Indonesia. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan
nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misal, PT Perseroan Terbatas Man Madrasah Aliyah Negeri. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya DLL yaitu dan lain-lain, DSB yaitu dan sebagainya, DST yaitu dan seterusnya. Keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik, misalnya AN atas nama. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukur, takaran, timbangan, dan mata uang. Tidak diikuti tanda titik, misalnya sentimeter, kilogram, rupiah. Akronim nama diri terdiri atas huruf awal setiap kata. Ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya BIN, Badan Intelijen Nasional, LAN, Lembaga Administrasi Negara. Akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf, dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik, Kalteng, Kalimantan Tengah. Akronim bukan untuk nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemilu, Pemilihan Umum, Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Angka yang bilangan terdiri dari angka Arab atau angka Romawi, lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Angka Romawi terdiri dari Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4, Romawi 5, dan seterusnya. Untuk bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai 2 bilangan, bilangan utuh dan bilangan pecahan. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan sebagai berikut.